Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Maulana dengan NIM 24108020126. Langsung saja ke materi. Pendiri dan awal berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan, seorang pemimpin dari kabilah Quraisy yang pada awalnya menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian memeluk Islam setelah Fatu Makkah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Umayyah pada tahun 661 Masehi setelah peristiwa Takim yang mengakhiri konflik antara pengikut Ali dan Muawiyah. Menandai perubahan sistem pemerintah menjadi monarki turun-temurun atau monarki hereditary, berbeda dari sistem khalifah yang sebelumnya bersifat demokrasi dan musyawarah. Muawiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus yang menjadi pusat administrasi dan kebudayaan baru di dunia Islam. Kebijakan pemerintah Muawiyah dan khalifah selanjutnya, Muawiyah mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan. Yang pertama, memperkuat armada laut Islam dengan sekitar 1.700 kapal, meskipun upaya merebut Konstantinopel gagal. Yang kedua, mendirikan sistem administrasi yang canggih seperti Diwanul Qasam atau pencatatan, Diwanul Barid, layanan pos, dan memisahkan urusan keuangan dari pemerintahan melalui jabatan Sahibul Karaj. Yang ketiga, menetapkan pemerintahan monarki dengan menunjuk putranya Yazid sebagai penerus yang menimbulkan kontroversi. Dinasti ini memiliki 14 khalifah selama masa 90 tahun kekuasaan dengan tokoh-tokoh penting, melanjutkan program perluasan wilayah dan penguatan struktur pemerintahan. Berikut nama-nama tokohnya. Yang pertama ada Muawiyah 1 bin Abi Sofyan tahun 40 sampai 60 Hijriah atau 660 sampai 679 Masehi. Yang kedua, Yazid pertama bin Muawiyah dari tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 679 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah II bin Yazid pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat, Marwan I bin Hakam dari tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwari dari tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Yang keenam ada Ali Al-Walid I bin Abdul Malik dari tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 704 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik dari 96 sampai 99 Hijriah atau 714 sampai 707 Masehi. Yang ke-8
ada Umar bin Abdul Aziz dari tahun 999 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Yang ke-9 ada Yazid II bin Abdul Malik dari tahun 101 hingga 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik dari tahun 105 hingga 125 Hijriah atau 723 hingga 742 Masehi. Yang ke-11 ada Al-Walid II bin Yazid II dari 125 hingga 126 Hijriah atau 742 sampai 743 Masehi. Yazid bin yang ke-12 ada Yazid bin Walid bin Malik dari tahun 126 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Al-Walid II dari tahun 126 hingga 127 Hijriah atau 734 sampai 744 Masehi. Dan yang terakhir ada Marwan II bin Ahmad dari 127 hingga 132 Hijriah atau 744 hingga 750 Masehi. Perluasan wilayah kekuasaan. Di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, wilayah kekhalifahan mencapai puncak kejayaannya, hampir meliputi wilayah yang pernah dicapai oleh Alexander Agung. Front-front utama ekspansi meliputi 1. Asia Kecil dan wilayah kekaisaran Bizantium dengan pengepungan Konstantinopel serta penyerangan wilayah pulau-pulau Laut Tengah. Yang kedua, Afrika Utara, termasuk penaklukan wilayah hitam Afrika dan penaklukan wilayah di seberang Selat Gibraltar, yaitu Spanyol. Yang ketiga, wilayah timur meliputi perbatasan Tiongkok, wilayah Khurasan Bukhara, dan sebagian besar India Barat. Wilayah kekuasaan tersebut meliputi tanah Spanyol, seluruh Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, sebagian Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, hingga wilayah di Asia Tengah seperti Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Sistem pemerintahan dan administrasi. Umayyah membangun struktur pemerintahan yang sistematis dan profesional dengan lembaga-lembaga administrasi di berbagai bidang. Yang pertama, ada Majelis Penasehat menjadi badan konsultatif utama khalifah. Yang kedua, organisasi sekretariat dibagi khusus berdasarkan fungsi administrasi, surat menyurat, keuangan negara, ketentaraan, keamanan, dan ketertiban serta peradilan. Yang ketiga, ada departemen khusus menangani administrasi, keuangan, militer, dan pengadilan dengan pengawasan terhadap ketidakadilan. Yang keempat, ada mata uang dinar dan dirham disatukan menjadi rial untuk memperlancar perdagangan dan ekonomi. Kehidupan sosial dan budaya. Era Umayyah menjadi masa kejayaan budaya yang mempertemukan bangsa Arab Muslim dengan tradisi tinggi dari Persia, Mesir, dan Eropa, melahirkan kreativitas seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan yang baru. Yang pertama, ada bahasa Arab diresmikan sebagai bahasa negara dan pemerintahan. Yang kedua, Abdul Aswad Ad-Duwali mengembangkan tata bahasa Arab dengan penambahan titik pada huruf hijaiyah, memudahkan pembelajaran dan pelestarian Al-Quran. Yang ketiga, kebudayaan dan ilmu dididikan di Marbat dan Damaskus menjadi tempat berkembangnya ilmu nahwu, fikih, qiraat, tafsir, hadis, tasawuf, geografi, dan sejarah. Yang keempat, buku-buku ilmu pengetahuan diterjemahkan dari berbagai bahasa ke Arab.
memperkaya khazanah ilmu dan wawasan umat Islam. Seni dan arsitektur. Pengembangan arsitektur di masa Umayyah terlihat dari pembangunan masjid dan istana yang dihiasi dengan ukiran kaligrafi indah dan motif artistik dan non-figuratif. Lagu-lagu tradisional Arab pra-Islam diharmonisasikan dengan seni Islam, menciptakan lagu qasidah yang indah dan syarat makna spiritual. Salah satu monumen arsitektur paling terkenal adalah Dome of the Rock, kubah as-Sakrah di Yerusalem, yang menjadi simbol kejayaan seni dan budaya Islam kala itu. Faktor kemunduran dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mengalami kemunduran pada akhir masa kekuasaannya karena beberapa faktor internal dan eksternal. Yang pertama, persaingan internal yang tajam dan tidak sehat antara anggota keluarga istana. Yang kedua, ketidakmampuan khalifah setelah masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Yang ketiga, gerakan oposisi dari kelompok Syiah dan Khawarij yang menginginkan perubahan politik dan sosial. Yang keempat, ketidakpuasan kaum muslim non-Arab atau Mawali atas diskriminasi dan dominasi Arab. Yang kelima, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abbas al-Muthalib yang kemudian menggulingkan dinasti Umayyah untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.